Halo, selamat pagi. Apa saja yang kalian kerjakan selama liburan hari ini? Tetap mengerjakan hal-hal yang baik dan tetap semangat, menjaga kesehatan selalu, dan tentu saja semangat mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Film-film di televisi dewasa ini banyak bertemakan kejahilan. Bukan begitu? Seolah-olah jahil itu bagus, lucu, atau keren. Benarkah demikian? Tentu tidak. Firman Tuhan di dalam Amsal 14 ayat 21 menegaskan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ada cerita menarik tentang ini loh. Ayo kita bersama-sama. Di desa Owensboro, Kentucky, tinggallah seorang laki-laki tua. Namanya Paman Ruben. Meski begitu, orang-orang memanggilnya si tua aneh. Si tua aneh tinggal di sudut desa itu, di rumah paling pojok di desa tersebut. Rumahnya jelek dan suram. Rumputnya pun tinggi-tinggi. Kata orang, ia sudah lama tinggal di sana. Selain itu, wajahnya ditutupi janggut tebal, tubuhnya gempal dan kekar. Jalannya juga pincang. Ia jarang sekali berbicara dengan orang-orang di desa itu. Ia hanya datang ke toko seminggu sekali untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan menjual ember-ember kayu buatannya sendiri. Karena itulah orang-orang memanggilnya si tua aneh. Banyak yang misterius tentang dirinya. Karena ia terlihat aneh dan jarang berbicara, anak-anak desa itu sering mengganggunya. Mereka mengganggunya ketika ia pulang atau pergi seminggu sekali dari rumahnya untuk berbelanja ke toko dan menjual ember-ember buatannya. Mereka mengganggunya hanya untuk melihat apa reaksinya. Biasanya jika anak-anak mengganggunya, ia hanya diam saja atau menyeringai di balik janggutnya. Mereka sering menarik-narik baju kerjanya yang lusuh, menarik lepas tali sepatunya, atau mengikutinya sambil menyorakinya, si tua aneh, si tua aneh, dan mereka pun mentertawakannya. Salah satu dari anak-anak desa yang sering mengganggunya adalah Jim. Bagi Jim, si tua aneh adalah hiburan mingguannya, dan ia tidak akan melewatkan satu kesempatan pun untuk mengerjainya. "Hei, itu dia datang," kata Jim pada teman-temannya. Dari jauh terlihat si tua aneh berjalan perlahan-lahan sambil bersenandung. Di pundaknya ia membawa beberapa ember kayu yang diikat menjadi satu dengan tali. Kakinya yang pincang membuat jalannya menjadi aneh dan lucu. "Ayo kita siap-siap," kata Jim sambil berbisik ketika si tua aneh semakin dekat ke alang-alang rimbun tempat persembunyian mereka. Dan "Ayo!" Jim pun berteriak memberi aba-aba. Anak-anak itu pun berlompatan dari alang-alang rimbun ke hadapan si tua aneh untuk mengagetkan dia. "Dor!" teriak mereka bersama-sama. "Oh!" teriak si tua aneh karena terkejut. Ia pun limbung ke belakang dan terjatuh. Bukannya menolong, anak-anak itu pun malah mentertawakannya sambil mengejek. "Si tua aneh, si tua aneh." Si tua aneh berdiri dengan susah payah sambil meringis. Ia pun menepuk-nepuk bajunya yang kotor, mengambil ember-embernya yang terjatuh dan berjalan kembali. Anak-anak itu terus mengikutinya sambil mengejeknya. Mereka juga memasukkan batu-batu dalam ember yang dibawanya. Setelah mereka capek dan puas tertawa, barulah mereka meninggalkan si tua aneh. Baiknya kita apakan lagi dia ya?" tanya Dani pada Jim. "Ya nih, kok rasanya masih kurang seru ya?" kata Will. "Aku ada akal," kata Jim. Ia pun berlari ke rumahnya untuk mengambil tali tambang. "Untuk apa tali itu, Jim?" tanya Dani. "Ada deh," kata Jim mengerlingkan matanya. Mereka bersama teman-teman yang lain pun berlari kembali ke jalan tadi. Jim menyuruh teman-temannya menggali lubang yang melintang di tanah, lalu menaruh tali itu di lubang itu
dan menguburnya. Kalau ia datang, kita tarik tali itu, lalu buk, kata Jim. Anak-anak lain pun tertawa mendengar rencana Jim. Cepat sembunyi, ia sedang menuju ke sini, kata Will. Anak-anak itu pun bersembunyi di semak-semak yang rimbun, sementara Jim dan Danny bersiap-siap menarik tali itu. Dari kejauhan terlihat si tua aneh sedang berjalan terpincang-pincang sambil kedua tangannya membawa kantong belanjaannya. Ketika ia sudah dekat ke tempat tali itu dikubur, Jim pun berteriak, "Tarik!" Tali itu pun menyandung kaki si tua aneh. Ia pun kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab. Barang-barang belanjaannya pun juga berserakan. Anak-anak itu pun berlarian melarikan diri sambil tertawa-tawa. Jim pun ikut berlari, tapi kakinya tersandung batu dan ia pun terjatuh. Ketika ia berdiri, kakinya terasa sakit sekali. Ternyata kakinya terkilir. Sementara itu si tua aneh sudah bangkit kembali dan berjalan ke arahnya. "Teman-teman, tolong aku!" teriaknya. Sayangnya, tak seorang pun teman-temannya yang berlari jauh itu datang untuk menolongnya. Mereka bahkan tidak mendengar teriakan Jim. Sementara itu, si tua aneh makin mendekat ke arah Jim. "Astaga, kali ini aku tidak bisa lari lagi. Matilah aku pasti diajarnya," pikir Jim sambil menutup mata. Jim menunggu apa yang terjadi. Beberapa detik berlalu, semenit berlalu, tidak terjadi apa-apa. "Nak, kamu tidak apa-apa?" tanya si tua aneh yang membuat Jim kaget setengah mati. Ia segera membuka matanya. Dilihatnya si tua aneh berlutut di sampingnya sambil tersenyum. Jim berusaha beringsut pergi, tapi dia tidak bisa. Kakinya terasa sakit sekali. "Aduh," katanya sambil meringis. "Coba kulihat kakimu," kata si tua aneh. Ia pun melepaskan sepatu Jim dan menggulung celana Jim. "Oh, kurasa kakimu terkilir. Ini harus segera diobati. Lebih baik kita pergi ke rumahku. Di sana ada obatnya," kata si tua aneh setelah ia memeriksa kaki Jim. Ia pun membereskan belanjaannya dan kemudian dengan tangan yang kekar ia menggendong Jim. Sesampainya di rumah, si tua aneh segera membuka pagar, melintasi halaman yang berumput tinggi, dan kemudian membuka pintu rumahnya. Jim terperangah. Ternyata bagian dalam rumah itu cukup rapi dan nyaman. Si tua aneh pun mendudukkan Jim di sofa. Setelah itu ia masuk ke dalam kamar. Jim melihat ke sekeliling. Dilihatnya beberapa medali, tanda jasa, dan foto-foto tua terpampang di dinding. Kelihatannya semuanya berbau militer. Tak berapa lama, si tua aneh kembali dengan obat-obatan. Ia pun duduk di samping Jim, mengoleskan obat di kaki Jim dan mengurutnya. Jim merasa agak nyaman. Pak," kata Jim berusaha memulai pembicaraan. "Panggil saja Ruben." "Paman Ruben," jawab si tua aneh sambil tersenyum pada Jim. Matanya terlihat sangat teduh dan ramah. Jim tidak pernah memperhatikan mata itu sebelumnya. Paman Ruben, mengapa paman malah menolongku? Bukankah kami sering mengganggu paman? Bukankah sudah sepantasnya paman marah kepada kami?" tanya Jim kepada paman Ruben. Paman Ruben tersenyum. "Nak, kau lihat medali dan foto-foto itu? Aku sudah hidup cukup lama untuk mengetahui bahwa kemarahan dan kekerasan bukanlah jawaban. Aku sudah melalui perang Vietnam dulu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa perang hanya mengakibatkan penderitaan, kehilangan, dan kesedihan. Pukul dibalas pukul, kekerasan dibalas kekerasan, kemarahan dibalas kemarahan. Kapankah itu akan berakhir? Ternyata hanya ada satu jawaban, yaitu pengampunan. Jika ada pengampunan, maka akan ada damai, kata paman Ruben dengan penuh kasih. Jim terdiam. Kini disadarinya bahwa ia dan teman-temannya telah melakukan kesalahan besar. Mereka yang telah berbuat jahat selama ini. Tanpa disadarinya, air mata mengalir di pipinya.
Dan namamu? Siapa namamu, Nak? Tanya Paman Ruben mengejutkan Jim. Ia segera menyeka air matanya. Jim, namaku Jim, Paman, jawabnya berusaha tersenyum. Nah Jim, kalau aku boleh tahu, kenapa sih kalian selalu menjahiliku? Tanya Paman Ruben sambil tersenyum lebar. Habisnya Paman ini kelihatan aneh sih, jawab Jim. Aneh? Apanya yang aneh? Tanya Paman Ruben bingung. Bagian depan rumah Paman jelek sekali. Paman juga berjenggot lebat, jarang bicara, dan pincang. Demikian jawab Jim. Oh, maksudmu rumput di depan rumah itu. Gini Nak, luka bekas peluru di kakiku ini sangat sakit bila dipakai untuk membungkuk. Jadi aku enggan memotongnya. Itu jugalah yang membuat jalanku pincang. Mengenai mengapa aku jarang berbicara, justru bagiku orang-orang yang jarang mengajakku bicara. Janggutku, aku rasa tidak ada yang aneh, kata Paman Ruben menjelaskan sambil meraba-raba jenggotnya. Jim memutar otak dan ia mendapat ide. Nah Paman, begini saja. Izinkan aku membantu Paman sekaligus untuk menebus kesalahan kami dulu. Paman mau kan? Kata Jim sambil tersenyum. Maka setelah Jim sembuh, ia menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Mereka pun setuju untuk membantu Paman Ruben. Mereka kemudian membantu Paman Ruben. Mereka membantu Paman Ruben memotong rumput dan membersihkan rumahnya. Mereka bahkan menanami halaman Paman Ruben dengan bunga-bunga sehingga halaman itu menjadi sangat indah. Atas saran Jim, Paman Ruben pun mencukur jenggotnya sehingga wajahnya yang ramah itu terlihat jelas. Akibatnya para tetangga pun mulai menyukai Paman Ruben. Paman Ruben pun mulai memiliki banyak teman. Ia gembira, Jim pun turut merasa gembira. Mereka akhirnya menjadi sahabat. Nah anak-anak, kalian bisa lihat melalui cerita ini bahwa menjahili bukanlah hal yang baik. Justru dengan saling mengasihi dan mengampuni, barulah akan ada damai. Karena itulah, firman Tuhan tidak pernah berhenti memberitakan pada kita, saling mengampunilah kamu. Efesus 4 ayat 32, Matius 18 ayat 21 dan 22. Demikian juga Yohanes 13 ayat 34 mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi, selamat mengasihi dan mengampuni. Diterbitkan di rubrik Masa Kecil Berita GKMI Agustus 2011. Firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita untuk kita tidak jahil di rumah selama liburan. Jangan jahil pada adiknya, jangan jahil juga pada kakaknya, dan tetap memberikan kesempatan pada kita untuk melakukan kebaikan pada semua orang di sekitar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.